Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Wisnu Setiawan. I'm from Management 23C. This is presentation on data centralization. We will explore essential measures like decile and percentile. Let's dive into the world of data analysis and understand how these measures help us effective summarize and interpret data. Exploring decile. What are decile? Decile divide a dataset into 10 equal parts as representing 10% of the data. Use of decile are useful for understanding the distribution of data and identifying key thresholds. Analysis percentile. Percentile divide a dataset into 100 equal parts, representing the percentage of value below a certain point. The 5th percentile corresponds to the median. The 25 and 75 percentile are the first and third quartile, respectively. Percentile are used in various statistical analysis, particularly for comparing data across different dataset or population. Nah, kita akan menjelaskan contoh data kuartil. Data kuartil itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada data kuartil tunggal, yang dimana jika data kuartil tunggal memiliki data ganjil dan n+1 habis dibagi 4. Jadi, contoh rumusnya ialah Q1 sama dengan X tanda kurung n+1 dibagi 4, yang dimana hasil itu dihitung kembali sama seperti data-data berikutnya. Data 1 menjadi 1, data 2 menjadi 2, data 3 dan seterusnya. Nah, untuk banyaknya data, kuartil dihitung dengan rumus kuartil 1 sama dengan X tanda kurung n-1 dibagi 4 tutup kurung plus X n plus 3 dibagi 4 dibagi 2, yang dimana hasil tersebut akan muncul sebagai data kuartil atau data banyaknya data. Nah, berikut saya memberikan satu contoh soal, yaitu berikut ini adalah jumlah data pensil warna yang dimiliki oleh siswa kelas 5 SDN 3 Karangjati, yaitu 5, 6, 7, 3, dan 2. Hitunglah kuartil dari data jumlah pensil siswa kelas 5. Nah, kita menggunakan rumus yaitu kuartil pertama terletak antara data ke-1 dan kedua. Kuartil kedua adalah data ketiga dan kuartil ketiga terletak antara data keempat dan kelima. Bagaimana sih cara kita menghitungnya? Baik, yang perlu kalian ingat, sebelumnya data harus diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil hingga data terbesar. Jadi kuartilnya adalah seperti berikut, yaitu Q1 sama dengan 2 plus 3 dibagi 2, yang hasilnya 2,5. Jadi data kuartil 1 ialah 2,5. Kuartil 2 ialah nilai tengah, yang artinya data 5. Dan kuartil ketiga ialah data antara data keempat dan data kelima, yaitu kuartil 3 sama dengan 6 plus 7 dibagi 2, yang dimana hasilnya 6,5. Jadi masing-masing kuartil memiliki hasil yang berbeda-beda. Kuartil pertama menghasilkan 2,5, kuartil kedua menghasilkan 5 poin, dan kuartil ketiga menghasilkan 6,5. Nah, di sini ada desil. Desil merupakan ukuran permusatan data yang membagi data menjadi 10 bagian, sama banyaknya dengan masing-masing 1
banding 10N. Secara matematis, desil sering dilambangkan dengan huruf D. Desil sendiri terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, D3, D4, dan sampai D9. Karena membagi data menjadi 10 bagian sama banyak, maka dasar penghitungan desil menggunakan angka persepuluhan. Contohnya, D1 ialah 1 dibagi 10N, D2 2 dibagi 10N, D3 3 dibagi 10N, dan seterusnya. Untuk mencari nilai desil, kita dapat menggunakan rumus seperti berikut ini. Untuk rumus desil ialah D desil sama dengan I tanda kurung N plus 1 dibagi 10. Yang dimana desil itu artinya adalah data dari 1 sampai ke 9. Sedangkan N itu adalah nilai banyaknya data. Contoh soalnya begini. Berikut ini adalah data jumlah pensil warna yang dimiliki oleh siswa kelas 4, yaitu 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, dan seterusnya. Tentukan desil ke-8 dari data jumlah pensil warna siswa kelas 5 tersebut, kelas 6 tersebut. Oke, jawabannya adalah 16. Kenapa bisa 16? Mari kita lihat. Yang pertama-tama kalian harus ingat ialah data harus diurutkan terlebih dahulu, dari data terkecil hingga data terbesar. Jadi, letak D8 ialah 8 tanda kurung 16 ditambah 1 dibagi 10, yang dimana hasilnya 13,6. Nah, untuk hasil tersebut kita hitung lagi, yaitu D8 sama dengan X13 ditambah 0,6 tanda kurung X14 min X13, yang dimana 8 tambah 0,6 ditanda kurung 9 minus 8, yang hasilnya 8,6. Jika kalian bingung dari mana sih data X14 dan X13, data X14 dan X13 terletak dari data yang ada di atas. Jadi, data tersebut adalah data yang sama jumlahnya. Nah, yang terakhir ada persentil. Persentil atau secara matematis dilambangkan dengan huruf P. Adalah ukuran pemusatan data yang membagi data menjadi 100 bagian sama banyak dengan perolehan masing-masing. 1 dibagi 100N. Sama halnya dengan kuartil dan desil, persentil sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yaitu P1, P2, P3, dan seterusnya, sampai dengan P99. Untuk mencari nilai dari persentil dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Letak PI sama dengan I tanda kurung N plus 1 dibagi 100. Dengan keterangan PI adalah persentil ke I atau ke bilangan keberapa, entah itu P bilangan ke-3, ke-5, ke-7, atau sebagainya. Sedangkan N ialah banyaknya data. Kita beri contoh soalnya. Berikut adalah data jumlah kelereng dari 15 anak, yaitu 6, 5, 8, 7, 9, dan seterusnya. Tentukan persentil ke-65. Nah, kalian harus ingat, data harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi, data diurutkan dari data terkecil hingga terbesar. Jadi kita hitung rumusnya. P65 sama dengan 65 tanda kurung 15 plus 1 dibagi 100, yang hasilnya adalah 10,4. Kita hitung lagi hasil dari 10,4 tersebut.
yaitu P65 sama dengan X10 plus 0,4 di tanda kurung X11 min X10 yang hasilnya 7 plus 0,4 tanda kurung 8 min 7 yang hasilnya adalah 7,4. Jadi nilai P65 dari data di atas adalah 7,4. Baiklah, segitu saja materi yang saya sampaikan mengenai desil, kuartil, dan persentil. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.